Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik pada pembelajaran 4 dan 5. Sekarang kita akan belajar lagi tentang bilangan cacah. Kita akan belajar mengurutkan bilangan cacah dari yang terkecil ya anak-anak. Anak-anak, coba perhatikan bukunya di halaman 81 ya, buku 3 serangkai. Gambar tersebut merupakan gambar kertas plastik. Nah, satu bungkus kertas plastik berisi 10 lembar kertas, sedangkan satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Jadi anak-anak, kok bisa ya dalam satu tumpuk bungkus plastik terdiri dari 100 lembar? Karena dalam satu bungkus terdapat 10 lembar bungkus plastik ya. Nah, dan satu tumpuk kertas itu terdiri dari 10 bungkus kertas plastik. Jadi anak-anak, kita kalikan dari 10 lembar kertas plastik dikalikan dengan 10 bungkus kertas plastik. Jadi hasilnya adalah 100 lembar. Anak-anak, sekarang kita lihat contoh di halaman 82 ya. Kita akan mengurutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Nah, coba kita lihat soal A. Jadi, ada berapa kertas ya anak-anak? Pertama, di sini ada satu tumpuk kertas, berarti ada 100 lembar. Kemudian ada 30 kertas. Kemudian ada 5 kertas. Jadi hasilnya 100 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan 135. Lanjut soal B. Ada 100 lembar kertas ditambah 40 kertas, kemudian ditambah 4 kertas. Jadinya 144 lembar kertas. Kemudian soal C, ada 100 lembar kertas ditambah 10 lembar kertas ditambah 1 kertas. Jadi 111 kertas. Nah, sekarang ayo kita lihat ya yang mana bilangan yang paling kecil. Jadi yang pertama itu 111, kemudian 135, dan 144. Kok bisa Ustazah 111 yang terkecil? Karena kita lihat dulu nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya sama, kemudian puluhannya ada yang 30, 40, dan 10. Jadi kita bisa menyimpulkan 111 yang paling kecil, lalu 135, dan terakhir 144. Jadi bagaimana anak-anak sudah mulai mengerti kan dengan tempat bilangan cacah dan mengurutkan bilangan cacah dari yang terkecil? Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kalimat ajakan atau kalimat permintaan? Nah, sekarang kita akan membedakan yang mana yang disebut kalimat ajakan dan yang mana yang disebut kalimat penolakan. Jadi, kalimat penolakan adalah cara atau sikap kita menolak sebuah permintaan dari seseorang. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan contoh percakapan berikut. Assalamualaikum, Nin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mita, silakan masuk, Mit. Iya, Nin, terima kasih. Ada apa nih, Mit? Pagi-pagi gini datang ke rumah. Jadi begini, Nin. Aku mau ngajakin kamu belajar kelompok di rumah Sari. Kapan, Mit? Insya Allah siang ini, Nin. Maaf, Mit, kayaknya aku nggak bisa hari ini, karena mau menemani ibuku ke rumah Bibi.
Oh gitu. Ya sudah Nin, lain kali saja ya. Sekali lagi maaf ya Mit. Iya, nggak apa-apa kok Nin. Dari percakapan yang tadi Ustazah bacakan, yang manakah yang termasuk kalimat ajakan dan penolakan? Anak-anak, apakah kalian bisa membedakan keduanya? Jadi, kalimat ajakan yaitu ketika Mita mengajak Nina belajar kelompok di rumah Sari. Sedangkan kalimat penolakan adalah ketika Nina mengatakan maaf karena tidak bisa ikut belajar kelompok di rumah Sari. Anak-anak sudah mulai mengerti kan dengan kalimat ajakan dan penolakan. Selanjutnya, kita akan membahas lagi mengenai sila Pancasila, sila ketiga, yaitu tentang Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sila ketiga Persatuan Indonesia maksudnya itu adalah kita bersatu demi kemakmuran bangsa kita. Jadi, Persatuan Indonesia itu seperti apa ya? Seperti menghormati perbedaan dalam masyarakat, bergotong royong, dan hidup rukun dalam keluarga. Jadi, kalau kita melakukan semuanya bersama-sama, seperti gotong royong, maka kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Satuan dan kekompakan dibutuhkan dalam bermain, misalnya ketika bermain bola, senam, jalan kaki, atau lari pagi. Tapi anak-anak, kalian harus berhati-hati ya dalam memilih permainan, karena ada permainan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Permainan seperti apa ya anak-anak yang dilarang atau diharamkan? Misalnya bermain dadu, karambol, congklak, polo, atau apa saja yang memakai taruhan. Coba anak-anak perhatikan halaman 40 ya pada buku Luqmanul Hakim. Dadu, karambol, congklak, polo, atau apa saja yang memakai taruhan, maka itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya atau diharamkan ya. Barang siapa bermain dengan dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Kita juga dilarang bermain lonceng, seruling, musik, dan sejenisnya. Rasulullah bersabda, lonceng adalah seruling setan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan jangan pula bertepuk tangan, karena itu meniru perbuatan orang kafir atau tasyabuh. Kita juga dilarang bermain dengan sesuatu yang berbahaya ya, seperti memakai benda tajam, pisau, golok, gunting, dan lainnya. Kalau kebetulan kena, bisa berbahaya bagi orang lain dan kita mendapat dosa. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.